pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Ya, maju. Kita berdoa ya. Sebelum belajar beri salam pada ibu guru.
Bisa? Bisa. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, sebelum ke acara pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang disebutkan namanya, acungkan tangan. Ada Lia? Hadir. Agus Dikri? Hadir. Agus Elon? Hadir. Amanda Jili? Hendrik? Hadir. Eliana Putri? Husnul Hatimah? Sakit? Ya. Julani Putra? Linda? Emily Jo? Irjani? Maureen? Siti? Siti Sakila? Sita? Sonia? Ya, yang tidak masuk hanya satu orang, yaitu Husnul Khotimah. Sakit ya. Kita doakan semoga Husnul cepat sembuh. Baik, kita masuk ke materi inti ya. Nah, materi inti. Nanti dibagi kelompok. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan atau menerangkan tentang strategi algoritmik dan pemrograman. Pernah dengar nggak sebelumnya? Apa itu yang dimaksud dengan algoritma? Pernah nggak? Belum pernah ya? Kamu punya handphone di rumah? Punya laptop di rumah? Udah. Hanya punya handphone. Ada apa saja yang di handphone? Ada aplikasi apa saja? Google. Ada apa lagi? WhatsApp. TikTok. Ya, banyak sekali. Terus? YouTube. Terus? IG. Apa lagi? Capcut. Yang sekarang apa lagi? Facebook. Ya, yang namanya Facebook. Nah, di sini sekarang zaman sudah modern, banyak sekali aplikasi yang di dalam HP. Tapi kamu kalau punya PR, suka ngerjain di HP apa di buku? Jujur. Di HP juga tidak apa? Menambah wawasan. Misalkan apa yang bunyi BPUPKI sama kamu, cari di situ. Nah, apa cari di HP. Zaman sekarang sudah canggih. Jangan hanya menggunakan HP itu untuk main game, TikTokan ya, tapi gunakan juga untuk belajar, menambah pengetahuan kamu. Yang tidak ada di buku, misalkan kamu ragu-ragu tidak jelas, boleh cari di Google ya. Sudah punya HP semuanya kan? HP-nya punya pribadi apa punya orang tua? Pribadi ya. Kelas 5 mah harus punya HP
batasi. Nah, di sini gua akan menjelaskan tentang strategi algoritmik dan pemrograman. Apa sih? Nah, nih kita proses pemrograman dulu ya. Proses pemrograman adalah tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan program atau aplikasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Tahapan ini mencakup berbagai langkah melalui dari memahami masalah hingga menguji solusi. Kalau kamu ada masalah harus ditingkatkan tidak? Harus. Kalau kamu punya sesuatu harus diambil atau harus dicapai tidak? Harus. Gimana caranya? Kita harus punya program, kemudian kita kerjakan masalahnya, kemudian kita harus ambil solusinya. Misalkan ada yang berantem, solusinya gimana? Harus dipisahkan. Itu solusinya ya. Kemudian tahapannya dalam proses pemrograman itu ada apa aja? Nih, analisis masalah. Masalahnya apa dulu? Masalahnya, temukan dulu masalahnya. Langkah pertama adalah memahami masalah yang ingin diselesaikan. Misalkan kamu punya PR, masalah kan? Punya PR. Kemudian, nah, rencana algoritmanya merancang langkah-langkah. Oh, gimana nih langkah-langkah cara membuat PR ini? Harus punya langkah-langkahnya. Kemudian dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah seringkali menggunakan voucher atau Facebook kode ya. Kadang di HP itu kan menggunakan apa? Ada barcode-nya. Kemudian pengkodean. Suka ada kode. Kode mengubah algoritma menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Harus ada bahasa tertentu, program tertentu. Pengujiannya, testing, menguji sejauh mana ini kita mengetahui PR tersebut. Itu ada pengujian. Kemudian debugging, memperbaiki kesalahan yang ditemukan selama pengujian. Kalau misalkan mengerjakan PR, PR-nya ada yang salah tuh sama kamu, kamu harus memperbaikinya kalau ada yang salah. Kemudian pemeliharaannya, mengelola dan memperbaiki program untuk memastikan program tetap berjalan baik dan menyelesaikan dengan kebutuhan pengguna yang mungkin berubah. Kalau misalkan ada PR sama kamu, ada masalahnya, berubah nggak jawabannya? Berubah. Yang tadinya salah menjadi benar. Itu disebutnya memperbaiki ya. Nah, lanjut. Nah, tujuan proses pemrograman. Tujuannya harus mempunyai itu tujuan. Kamu juga sama. Pegang HP juga harus mempunyai itu tujuan. Mau WA ke siapa itu harus punya tujuan. Ya, jangan asal salah kirim. Ada nggak yang suka salah kirim? Itu tidak mempunyai tujuan. Kita harus punya tujuan. Nah, tujuannya apa? Menciptakan program yang efisien, tepat guna dan mudah digunakan oleh pengguna. Jadi semua orang boleh menggunakan. Memastikan program dapat berfungsi tanpa kesalahan dan memenuhi kebutuhan yang ditetapkan. Kebutuhan kita apa saja yang ada di HP. Misalkan butuh WA ya, kita download. Butuh game ini kita download. Selanjutnya, nah berpikir komputasional. Pernah dengar Kak? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Cara berpikir ini adalah dasar dalam mengembangkan algoritma dan program
Harus berpikir komputasional. Itu disebutnya ya. Dasar berpikir komputasional. Dasarnya apa? Ada berapa ini? Ada 4 poin. Yang pertama apa ini? Dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Gimana misalnya masalahnya yang besar menjadi kecil? Kayak kamu punya masalah di luar, terus sama kita dirundingkan misalkan yang punya masalahnya, sehingga masalah itu menjadi kecil. Kemudian yang kedua apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola biasanya suka ada di pelajaran matematika ya. Terus abstraksi, perbaikan detail dan tidak perlu dan fokus pada informasi yang penting saja. Kemudian algoritma atau perencanaan algoritma membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Semua pasti punya masalah dan semua juga pasti ada solusinya. Nah, manfaatnya apa? Harus mempunyai manfaat membantu menyederhanakan masalah yang kompleks dan membuatnya lebih mudah dikelola. Kalau kamu masalahnya sulit, akan gimana? Akan pusing. Kalau masalahnya sulit, marahan enggak? Marah, ini guru nge-PL masih amat sih sulit ya. Nah, kemudian membantu dalam membuat solusi yang efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara lurus. Si itu mah ngasih jawaban salah. Lurus tidak jawabannya? Tentu lurus. Kemudian algoritma pemrograman. Algoritma adalah, ayo kita baca sama-sama. Algoritma menggunakannya kamu dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian algoritma adalah rangkaian instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah mencapai tujuan tertentu secara sistematis. Kemudian algoritma harus memiliki awal dan akhir yang jelas. Langkahnya yang logis dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Karakteristik algoritma yang baik nih: efektif dan efisien, logis dan berakhir. Kalau punya masalah harus diselesaikan, harus mempunyai langkah-langkah. Nah, contohnya nih, ya kita bahas algoritma ya. Nah, kita bahas algoritma. Contohnya diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses secara visual. Kemudian basic kode penulisan algoritma dalam bentuk bahasa yang mendekati bahasa manusia, namun tetap mudah diubah ke dalam kode program. Lanjut lagi. Nah, di sini dibahas sama ibu adalah lihat nggak?
ini. Algoritma atau apa itu algoritma? Algoritma mirip dengan resep rahasia komputer. Ya, algoritma mencakup instruksi yang tepat dan terorganisasi dengan baik untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Kamu punya komputer nih, kemudian bagaimana cara membuat nasi goreng umpamanya? Ada tuh langkah-langkahnya di bawah. Harus siapkan minyak dulu, ya kan? Memanaskan minyak, kemudian masukkan bumbu supaya harum, ya. Kemudian apa lagi? Harus mengasih apa tuh? Garam atau enggak kecap manis, ya. Kemudian angkat dan sajikan. Sama komputer juga, sama kita. Kalau misalkan diketik belok ke kanan, si arah panah itu akan belok ke kanan. Mau disuruh-suruh si komputer itu, siapa ikut. Tapi kalau manusia mau nggak disuruh-suruh? Tidak, iya. Algoritma sederhana, misalnya kamu ingin menyiapkan mie instan. Apa dulu yang harus disiapkan? Air. Kemudian apa? Air. Mangkuknya yang harus disiapkan. Terus minyak. Opornya, ya kan, yang harus disiapkan kan? Terus kamu harus melakukan tindakan tertentu supaya si mie itu matang. Gimana caranya? Nyalakan kompor, kemudian rebus air biar mendidih, kemudian masukkan minyak, tunggu 3 menit agar matang, kemudian tuangkan ke mangkok, kemudian dikasih bumbu, disajikan, dimakan. Enak tidak? Ini disebut dalam proses algoritma. Kenapa kita harus belajar algoritma? Karena secara tidak sadar kamu itu sudah belajar algoritma loh. Kamu sudah belajar algoritma. Coba kalau misal kamu nih mau masuk kamar mandi, apa dulu? Coba apa dulu? Boleh simpan handuk dulu, kemudian buka baju, buka celana, terus sikat gigi, pakai sabun Bu. Nah, kemudian basuhi pakai sabun, kemudian dibanjur lagi, ya kan? Pakai air, kemudian pakai itu sudah termasuk algoritma. Secara tidak sadar ya, ini udah masuk dalam kehidupan kamu sehari-hari. Mau makan juga sama. Mau makan, enggak ujung-ujung ambil nasi makan, gitu kan? Kita misalkan di meja ada apa? Apa dulu? Ambil nih, ambil piring, nasi, ambil ikan, misalnya tempe, ambil tahu, ambil minum, duduk, makan. Itu disebut apa? Secara tidak sadar itu udah masuk algoritma, secara tidak diketahui, ya. Lanjut. Kelihatan tidak? Sudah ya? Kecil. Nah, algoritma pemrograman ibarat resep rahasia untuk komputer. Komputer juga mau kan disuruh sama kita ya. Cara membuat nasi goreng. Tata cara
enggak. Kadang HP lah, ya kan? Nah, mengapa algoritma penting? Sangat penting karena ini mencakup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mempunyai tugas ya. Nanti isi sama kamu. Apa ini algoritma? Apa ini termasuk algoritma? Kalau misalkan iya, coret yang tidaknya, jawab yang benernya yang iya. Alasannya kenapa? Ya harus kasih alasan. Dibagi 3 orang. Silahkan mejanya. Mejanya balik dulu. Ini kemana 3 orang? Nah, ibu duduknya yang 3 orang. Tiga orang ya. Ada 5 kelompok. Kamu berapa sama? Oh iya, berarti yang sini ya. Memecahkan masalah yang besar menjadi jelaskan dengan kalimat itu sendiri. Tadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus
Ditulis sama satu orang aja. Di depan ditulis sama kamu. Iya. Di sini nih. Ya, satu orang aja di sini aja ya. Semuanya apa? Oh, apa ini isinya? Kamuin aja kalau jangan semuanya. Itu aja urutan antara hanya logis dan sistematis sampai masalah ya urutan sampai suatu
Enggak? Kalau yang nasi goreng, iya atau tidak? Kenapa alasannya iya? Kenapa? Itu urutannya benar apa tidak? Iya. Kenapa? Karena kenapa? Ya. Sesuai dengan algoritma. Kalau yang sepak bola, benar apa tidak? Salah. Tinggal kembalikan.
Sudah? Sudah apa belum? Kelompok 3 sudah? Sudah? Belum? Kelompok 5 udah? Belum ya. Ya. Tepuk hebat. Tepuk hebat itu aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Siap, tepuk hebat. Ya, hebat karena sudah selesai semua. Kelompok 1 mana? Iya, coba bacakan. Apa? Menurut pemahamanmu, apa yang dimaksud dengan algoritma? Jelaskan dengan kalimat sendiri. Nah, dari kelompok 1 yaitu urutan langkah-langkah sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Tepuk tangan. Nah, kalian soal yang keduanya, masak nasi goreng katanya. Panaskan minyak di wajan, masukkan bumbu halus dan tumis hingga harum. Masukkan nasi putih dan aduk rata, tambahkan kecap manis. Masak hingga matang dan sajikan. Ini termasuk algoritma tidak? Jawabannya iya. Masuk karena kenapa? Karena langkah-langkahnya sesuai dengan algoritma. Yang kedua, bermain sepak bola. Dua tim bermain di lapangan. Bayangin sama kamu ya. Setiap tim berusaha mencetak gol ke gawang lawan. Pemain bebas bergerak di lapangan. Termasuk algoritma bukan? Bukan. Kenapa? Karena langkah-langkahnya tidak sesuai dengan Tepuk hebat. Siapa yang mau dibacakan ke depan? Kelompok 3.
Ya, langsung aja. Dua tim bermain di lapangan. Setiap tim berusaha mencetak gol ke gawang lain. Pemain bebas bergerak di lapangan. Termasuk gol bukan? Bukan. Kenapa? Jawabannya? Jawabannya? Salah. Kenapa ya? Iya baca. Baca. Nanti ya siapa baca? Iya ini. Iya. Terima kasih. Sekian dari Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Ya, itu perwakilan dari kelompok semuanya ya, dari kelompok 3. Ada lagi? Balikin kertasnya. Tulis langkah-langkah kamu cara membuat teh manis. Ya. Langkah-langkah cara membuat teh manis. Gimana? Yang pertama, ini kan ada tadi contoh soalnya di sini ya. Panaskan minyak di wajah, berarti itu yang pertama apa dulu? Ya, silakan. Ayo. Pembahasan
sajikan di meja. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Betul. Kelompok mana lagi tadi? Yang udah selesai yang kedua. Ani. Kita maju dari kelompok 1. Ya, sama Ibu. Ini dong sini. Sini ya, sini ya. Maju lawan. Nah, ayo. Ibu. Paling bisa. Ya. Terus coba dengan tangan satu alhamdulillah dua memasak air tiga terus kita buatkan ke gelas buatkan air ke dalam gelas masukkan teh bubuk dan gula. Punya kelompok berapa lagi kalian? Ayo, silakan. Asalnya itu harus dirinci ya. Menyusunnya harus yang dari langkah awal yang terakhir harus siap. Ayo, dari kelompok 4. Coba. Siapkan air, siapkan panci. Siapkan teh celup, siapkan gula, siapkan gelas. Masukkan air ke dalam panci. Nyalakan kompor sampai air. Tuangkan air ke dalam gelas yang mendidih. Masukkan teh. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Udah ini ada game. Game robot. Game robot. Ya, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Nah, semuanya hebat. Hebat. Itu cara urutan contoh raba
algoritma. Secara tidak diketahui, kamu juga sudah termasuk algoritma. Sehari-hari kamu itu cara memakai sepatu, kan? Ambil dulu sepatu, kemudian pakai sarung kaki, buka talinya dikendorkan, memakai sepatu, kencangkan lagi, itu sudah termasuk algoritma. Nah, sekarang ada game. Ada game robot. Siapa yang nyetir robot?
1 jam. Masa 1 jam 10 menit